Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang sudah tanggal 26 ya. Ini merupakan menjelang akhir dari bulan Februari, dan beberapa prediksi para ahli demografi dalam kaitannya tentu masalah dengan pemetaan COVID ya, dan juga para ahli kesehatan secara umumnya ini prediksi-prediksinya cukup baik dalam artian realitas yang terjadi memang juga tidak begitu menjadikan panik ya, seperti halnya kasus pada bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2021 kemarin ya. Namun memang ada beberapa hal catatan Omikron ini dikaitkan dengan bagaimana kita harus tetap memiliki suatu kewaspadaan ya, dan juga selalu bijak untuk menghadapinya. Nah, ini saya kerucutkan untuk bagaimana kita menghadapi puncak dari penyebaran Omikron ini yang diprediksi mungkin pada akhir minggu ini dan sudah terjadi, dan syukurlah walhamdulillah, puji Tuhan ya, ada indikasi penurunan begitu ya. Nah, ini diharapkan nanti hingga kita pertengahan bulan Maret sampai atau hingga akhir bulan Maret ya, kecenderungan ini diharapkan terus membaik begitu ya. Kemudian juga kalau kita mengikuti dari statement dari Badan Kesehatan Dunia WHO ya, beberapa hari yang lalu ini telah memberitahukan untuk boostering vaksin bisa mulai dihentikan ya, atau secara selektif ya dilakukan untuk setiap negara ya, berdasarkan ini prioritas dan kepentingan masing-masing negara. Seperti di Indonesia mungkin ya tentu boostering vaksin itu masih akan diperlakukan kepada mereka-mereka yang memang memiliki intensitas tinggi dalam kontak dengan para masyarakat umum, apalagi dengan pasien ya, pasien COVID tentunya, dari nakes, para dokter, perawat, ya semuanya lah ya gitu ya, maupun juga para petugas-petugas di lapangan seperti misalnya ya petugas keamanan dan sebagainya yang memiliki intensitas tinggi kontak dengan masyarakat luas ya. Itu saya kira lebih bijak. Nah, kemudian dari kuantiti vaksin yang tadi direncanakan untuk boostering vaksin ini bisa dialokasikan untuk ya memenuhi ya target yang kita rencanakan untuk menuju ke yang namanya herd immunity atau imunitas masyarakat massal gitu ya, yang direncanakan Indonesia itu ya akan mentargetkan antara 65-70% ya masyarakat yang layak divaksin itu bisa semuanya terpenuhi, sehingga ya kita bisa mendapatkan tadi yang namanya herd immunity tadi. Ini memperkuat dari ketahanan masyarakat untuk nantinya menghadapi dari COVID-19 ini tidak ada yang menuju kepatalan ya. Namun Bapak dan Ibu sekalian, nanti akan kita bahas di sini dari beberapa fakta dan data yang kita perlihatkan di sini menunjukkan bahwa mortalitas ya atau kefatalan di Indonesia ini cukup tinggi Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini cukup memprihatinkan. Jadi nanti tapi nanti tidak merupakan suatu fasilitas bahasan ya. Mungkin nanti lain kesempatan kita melihat tren kira-kira antara 2 minggu ke depan ya, itu bagaimana trennya ya. Karena ini pun juga sebenarnya sudah bisa kita ketahui ya, variabel ataupun faktor terjadinya fatalitas ataupun mortalitas atau kematian ini ya. Ini ternyata juga dari awal terjadinya pandemi ini ya memang hampir tidak bergeser, yaitu pada variabel ataupun faktor dari para lansia ya, yang tentunya dengan komorbid. Sisi yang lain juga menunjukkan bahwa mereka juga yang belum menjalani vaksin ya. Nah ini, oke Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Nah ini tanggal 22 kemarin, berarti sekitar 1 minggu yang lalu ya Bapak dan Ibu sekalian, ini
Pak Menteri Kesehatan kita, Pak Budi ini telah menyatakan bahwa ada 6 provinsi ya, yang dimana telah melebihi puncak kasus Delta, dan pada beberapa hari belakang ini menunjukkan ada penurunan, walaupun memang antara tanggal 23, 24, 25 udah menurun ya, sampai tanggal 24 itu ada peningkatan ini ya. Ini secara harian nasional ya. Ini secara nasional ini ada peningkatan, tapi menurun lagi pada tanggal 25 hari ini tadi ya. Saya update data itu ternyata menurun. Tapi kita memberitahukan ini secara umum ya. 6 provinsi ini, DKI ya, kemudian Bali, Banten, Jawa Barat, Papua, kemudian Nusa Tenggara Barat. Ini sudah melampaui grafisnya ya. Bahkan dia sudah bisa melewati dari grafis Delta kemarin ya, secara komparatif ya kita bandingkan. Artinya apa? Ini memang betul dari beberapa hari berikutnya kan menurun ya. Memang ada beberapa yang kemudian setelah itu menaik lagi, itu ada ya. Karena dari pola dari setiap daerah karakteristiknya berbeda-beda. Nah, kemudian juga ada 37 kabupaten kota ya yang sudah melampaui puncak dari grafis dari Delta kemarin ketika kita bandingkan. Artinya atau mudahnya memahami adalah ketika sudah terlewati puncak, diharapkan dia grafis itu melandai atau menurun ya Bapak dan Ibu sekalian, dan rata-rata dari pengamatan para ahli statistik memang menunjukkan semacam itu ya. Walaupun tentunya bisa didebat juga. Loh, itu kan juga tergantung Dok sama hasil dari katakanlah upaya untuk melakukan testing. Oh ya benar. Karena ini juga memiliki korelasi langsung ya dengan banyaknya testing yang dilakukan ya, dalam arti untuk mengetahui bahwa seseorang itu terkonfirmasi dari testing ya, baik itu tentunya dari rapid test ya, tapi tentunya testing yang diharapkan ya testing yang memang merupakan standar diagnosis, yaitu dengan PCR ya. Oke. Kita tentunya tidak berkutat membahas masalah itu ya, kita melihat aja dulu dengan ya ini kan namanya secara grafis ya, itu secara global aja ya, kemudian esensinya nanti lebih kita bahas lebih katakan lebih terinci lah gitu ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, nah kita melihat nih, saya memulai dulu dengan angka kematian nih, karena satu hal yang dimana ya tadi gambar gembira ya untuk adanya penurunan secara grafis atau oke, saya kesini dulu aja ya supaya ini dulu, kesini dulu ya, kasus positif varian COVID di Indonesia. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian Anda perhatikan ini ya, grafis untuk kita memulai ya, ini yang saya review dari tanggal 15 ya, dari tanggal 15 Februari kemarin, dan itu mencapai puncaknya tanggal 16 Februari ya, yang melewati dari grafis puncaknya dari varian Delta ya, itu mencapai hariannya mencapai 64.718 ya, hampir mencapai 65.000 ya. Kemudian terjadi penurunan sampai tanggal 21 Februari Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau kita melihat grafisnya ya, ini muka-muka itu mohon maaf. Mohon maaf ini moga-moga kursor saya bisa juga terlihat ya, ini terjadi penurunan secara signifikan ini Bapak dan Ibu sekalian. Jelas, kursor jelas Dok. Oh ya, oke ya, artinya itu kita melihat secara global aja, nggak perlu direnung-renungkan lah ya, tapi ini melihat tren aja supaya kita nanti bisa mengambil hikmahnya gitu ya. Pada tanggal 21 Februari itu saya berikan angka putih yang besar ini Bapak dan Ibu sekalian. Ini ya memang kita cukup excited, gembira ya menyambut kondisi semacam ini ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, pada data sambil langsung pada tanggal 24 ya, karena ini trennya terus naik ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Tren dari tanggal 21 sampai tanggal 24 ini naik ya. Bahkan mencapai angka 57.426 hariannya ini ya. Kemudian tanggal 25 saya update tadi, maaf kemarin ya, kemarin saya update ini ternyata udah menurun ya, menjadi
49.500 lah gitu ya, 49.500. Ini artinya itu menurun lagi. Kita harapkan nanti masuk bulan Maret Bapak dan Ibu sekalian, tren ini terus gitu ya. Ya, ini tentunya merupakan tantangan dari semua petugas nakes maupun juga masyarakat umum ya, bagaimana mengendalikan ini. Dan saya kira kita sudah cukup pengalaman, moga-moga pengalaman-pengalaman masa lalu ini menjadi ya cara yang betul-betul lebih efektif ya untuk memitigasi dari COVID-19 ini ya. Jangan justru nanti akan menjadi semacam pengabaian ya, sehingga nanti terjadi malapetaka baru ya. Tapi kita harapkan tidak demikian ya. Saya akan kembali lagi ke atas Bapak dan Ibu sekalian. Ini data harian ya yang terkonfirmasi positif yang menunjukkan tren menurun. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, pada saat tanggal-tanggal sekitar 13 ya, tanggal 13 itu sebenarnya sudah belum ada ya, bahkan ada gejala-gejala penangkitan. Tapi untuk di Jakarta DKI ya, ini sudah ada angka-angka trennya menunjukkan penurunan yang signifikan ya, sehingga Pak Luhut pada tanggal 13 kemarin Anda memberikan pernyataan ya, boleh ya masyarakat yang kondisinya tidak ada komorbid ya, tidak ada masalah gangguan-gangguan kesehatan tertentu yang membahayakan untuk terjadinya penularan ya, ini boleh jalan-jalan ya, silakan Anda jalan-jalan ya, tapi tentu yang kalau saya tetap menghimbau ya, protokoler itu tetap dijalankan ya, protokoler kesehatan maksud saya, memakai masker ya, cuci tangan tetap dijalankan. Silakan Anda lebih leluasa ya melakukan gerakan-gerakan atau aktivitas-aktivitas yang menunjang dari ya perbaikan kehidupan Anda ya, karena kita ya semuanya memaklumi lah ya, kondisi 2 tahun belakang ini terjadi dampak resesi yang sangat meresahkan, bahkan ya tingkatannya sudah semacam itu. Silahkan kita mulai berbenah kehidupan. Kita akan menuju kepada new era ya, era baru kehidupan yang lebih tertib, lebih baik ya, lebih efektif, lebih menghargai kesehatan ya, semacam itu. Oke, saya akan kembali lagi kepada tadi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini tentunya kenapa dok menakut-nakuti dengan data-data kematian semacam ini? Oh ya maaf nih, datanya agak nggak kelihatan ini ya, sebentar. Ya ini saya harus menggeser ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya ini bisa dilihat ya data yang di sini ya, angka 400 berapa ini? 400. Yang mana dok? Ini di atas ini yang kursor saya tunjukkan ini berapa ini tertutup. 244 ya, oke, berarti udah nggak usah saya geser aja, agak susah. Oke, artinya begini Bapak dan Ibu sekalian, ini juga signifikan ya antara jumlah mereka yang terkonfirmasi ya, data harian ini ya, dengan mereka yang meninggal. Ini tanggal 18 nih, 18-16 ini kan juga merupakan puncak ya secara nasional, gitu ya. Nah, ini jumlah yang meninggal juga begitu mencapai 216 ya. Tetapi sangat dramatik sekali Bapak dan Ibu sekalian, terjadi penurunan hanya beberapa hari, berikutnya terjadi terus akselerasi peningkatan terus. Nih, perhatikan Bapak dan Ibu, kursor saya. Nih ya, dari tanggal 25 kemarin ini saya konfirmasi sudah mencapai angka 400 lebih ya. 400 berapa Pak? Ini angkanya tertutup di sini. Nggak kelihatan yang 25, ini 244 nih. Oh, 244 ya, oke. Oh, nggak bisa digeser ya. Oh, maaf. 244 ya. Dari angka 317 ke angka 244 itu luar biasa ya Bapak dan Ibu sekalian peningkatannya. Jadi mohon, lah ini Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita, tapi untuk tema hari ini saya tidak memfokuskan kepada masalah fatalitas ya, atau kematian ataupun keparahan ya. Ini supaya kembali lagi dalam suasana semacam ini, saya harus bijak ya membuat suatu tema-tema gitu ya. Jadi tema kita menyemangati, memotivasi supaya masyarakat ini yang cukup baik ya, artinya itu ya katakanlah mengendalikan penyebaran dari COVID-19 ini cukup baik ya. Oleh karena itu data kematian ini oke, tetap kami akan sampaikan, tapi tidak kami bahas secara mendetail ya. Kami hanya mencoba mencari modus tengahnya gitu ya, supaya kita jangan panik gitu ya. Tapi memang ini ya kalau dari segi secara
hospitale ya, secara hospitale itu artinya itu dari aspek ke rumah sakitan itu pasti panik ya, karena jumlah yang begitu besar kematian ini ya. Oke, saya akan lewati itu dulu, bukan berarti saya mengabaikan ya, tetapi nanti tentunya saya akan mencari peluang tertentu untuk menyampaikan ini ya. Nanti hanya dalam kesempatan-kesempatan tertentu saya singgung-singgung aja ya, bahwa kenapa? Oleh karena itu ini saya kemukakan data ini seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Lanjutan. Nih, kita menggunakan data tanggal 13 Februari ya. Ini pada saat Pak Luhut memberikan pernyataan boleh dilonggarkan ya. Tapi dengan catatan Pak Luhut pun juga menyampaikan ya, tentunya mereka yang kondisinya tidak ada masalah komorbid ya, bukan lansia yang memaksakan untuk euforia begitu ya. Karena semangat euforia ini bisa saja terjadi pada para lansia ya. Karena juga lansia ya sama seperti halnya kita ya, memiliki aspek psikologis tertentu ketika selama 2 tahun begitu ya, mengalami penekanan-penekanan pada saat ada kelonggaran ya, tapi akan berusaha untuk mengikutinya. Nah, ini tentunya kita peringatkan ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan ya pada kasus lansia ini bahwa sekali lagi ya 49 sampai mencapai hampir 50% ya, itu adalah merupakan data lansia ya yang memiliki komorbid ya, dan 68% mereka belum divaksinasi secara lengkap ya, bahkan sama sekali yang belum divaksin. Nah, ini sebagai satu bentuk kita harus memiliki kepedulian Bapak dan Ibu sekalian kepada para ya tentunya entah itu bapak kita atau mungkin oma papa kita yang tercinta yang sangat kita hormati ya, harus kita berikan semacam ya inilah perhatian yang terbaik lah ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena ini memang dari data kematian yang sangat tinggi ini bahkan termasuk masuk 5 besar di dunia ini Bapak dan Ibu sekalian tingkat kematian kita terhadap masalah COVID ini ya. Nah, tentunya kita harus prihatin. Nah, maka itu prihatin kita breakdown di dalam masing-masing rumah tangga kita di seluruh Indonesia ini ya. Kita himbau ya untuk betul-betul memberikan perhatian yang baik kepada bapak ibu kita ya, oma, papa, oma dan apa nih? Kalau oma itu nenek ya, kalau papa kalau kakek itu oma dan opa. Apa ya lah pokoknya opung atau apa gitu ya. Pokoknya semua dari orang-orang tua kita ya yang memiliki usia sudah lanjut di atas 60 tahun ya. Kita perhatikan betul ya. Kita usahakan, kita bujuk mereka kalau belum menjalankan vaksin dengan catatan tentunya juga harus kita perhatikan. Kalau ada komorbid sudah stabil belum ya? Ini harus kita konsultasikan kepada dokter ya, supaya apa? Supaya bisa mendapatkan vaksin. Dengan mendapatkan vaksin, Bapak dan Ibu sekalian, bila para orang-orang tua kita, kakek nenek kita terkena atau terpapar, terinfeksi dari COVID-19, tidak menuju kepada keparahan, ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu tugas kita bersama ya. Ini merupakan sesuatu ya kemuliaan yang memang harus kita lakukan ya. Kita lanjut aja Bapak dan Ibu sekalian. Ini kembali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini kan saya menyampaikan ya beberapa kota, provinsi ya, tadi dari provinsi ada 6 provinsi tadi yang sudah bisa melewati katakan yang melebihi daripada Delta kemarin dan juga terjadi penurunan ya yang secara signifikan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, beberapa wilayah ada yang dinaikkan hingga ke level 4 ya. Ya, terutama ini saya membahas saja yang di Jawa yang lebih dekat ya. Di Bali saya belum mendapatkan datanya secara lengkap nih ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, nih Kota Tegal, Kota Cirebon, Kota Magelang, Kota Madiun ini dinaikkan PPKM-nya di level 4 ya. Kemudian ya tadi sudah diungkapkan secara umum, tapi Jabodetabek, kemudian bahkan di Bali ini datanya juga DIY, Bandung, Surabaya ini PPKM ya masih di level 3 ya. Walaupun kemarin saya mendengar kalau Yogyakarta ya DIY maupun juga Semarang ada kecenderungan naik terus, bisa saja menjadi level keempat ya, tapi berita sampai hari ini masih statusnya di level ketiga ya. Kita harapkan justru dia akan melakukan upaya sedemikian rupa sehingga terjadi penurunan ya Bapak dan Ibu sekalian, sehingga nantinya
kita memasuki bulan Maret itu akan menyambut suatu kondisi bahwa yang namanya Omikron ini telah berstatus ya tadi surut gitu ya atau melandai ya. Dengan demikian ini nanti bisa dijadikan semacam faktor utama ya untuk WHO merubah status dari pandemi menjadi endemi ya. Ini kita seluruh dunia untuk bekerja keras ini ya Bapak dan Ibu sekalian untuk segera WHO nanti bisa pada tahun ini bisa menyatakan perubahan status ya tentang pandemi ini menjadi endemi yang kita harapkan demikian. Tapi ini semuanya akan tentunya berdasarkan kinerja dari seluruh negara dunia ini yang sedang mengalami pandemi ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya kemukakan supaya Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki sesuatu activity ya yang secara fisik langsung ke kota-kota ini cukup waspada, berhati-hati ya untuk saling ya menjaga ya ketat menjalani protokoler kesehatan ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini pun juga kita melihat perkantoran-perkantoran itu sudah diatur ya, termasuk restoran, termasuk bagaimana untuk sasana fasilitas olahraga dan sebagainya itu bahkan termasuk ibadah ya Bapak dan Ibu sekalian ini sudah diberikan pengaturannya ya supaya sekali lagi pengendalian dari Omikron ini betul-betul bisa kita realisasikan secara baik ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjut. Ini tadi sudah kita bahas lah. Sekarang yang lebih utama ini Bapak dan Ibu sekalian, karena masih cukup banyaknya ya masyarakat luas ini ya terinfeksi dengan Omikron ya. Memang sudah kita beritahukan bahwa Omikron salah satu varian yang memiliki transmisi yang sangat cepat sekali ya karena partikel-partikelnya ini yang cukup mudah diterbangkan oleh udara gitu ya. Kemudian sisi yang lain di dalam mutasinya juga per hari sangat tinggi sekali ya sehingga tentunya dan ini sudah diprediksi dari beberapa bulan yang lalu ya semenjak diumumkan adanya varian Omicron sebagai varian of concern ya sehingga saya tanggal 26 November ya tahun 2021 kemarin ini ya. Ini memang kenaikannya memang dramatik sekali ya, bukan linier atau deret ukur bukan, tapi eksponensial ya sampai sekian ratus kali dari hari ke hari ya perkembangannya ya. Tapi kalau secara global kita hitung ya di Indonesia itu lebih dari 2,5 kali lipat dibandingkan dengan varian Delta ya, bahkan ada beberapa negara sampai 6 kali lipat kepada Ibu sekalian ya dibandingkan dengan varian Delta sebelumnya ya. Ini menunjukkan bahwa memang benar Omikron memiliki suatu intensitas yang luar biasa dalam transmisinya ya, dalam penyebarannya. Tapi para ahli epidemiologi Bapak dan Ibu sekalian, juga para ahli kesehatan, juga para ahli di bidang biologi molekuler ini juga memberitahukan ya, menyampaikan kepada kita bahwa tidak perlu khawatir ya, dunia tidak perlu khawatir karena ini juga merupakan suatu indikasi ketika virus melakukan suatu mutasi secara katakanlah secara ekstrim begitu ya, atau secara luar biasa begitu. Ini juga menunjukkan bahwa ada indikasi ya itu sekaligus akan mengalami pelemahan ya dalam arti intensitas untuk tingkat virulensi atau keganasannya, dan itu memang betul Bapak dan Ibu sekalian. Satu pertanyaan tadi kan mungkin, tapi kenapa dokter tadi baru aja mengekspos datanya bahwa tingkat kematian di Indonesia termasuk 5 negara besar yang masuk di Indonesia. Kenapa kok begitu? Kan tadi sudah saya kemukakan ya. Ini disebabkan bukan secara katakan secara paralel adanya peningkatan dari Omikron, tidak ya. Ini karena memang ya dari awal, dari kasus-kasus awal Maret tahun 2020 yang lalu Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah menyampaikan bahwa tingkat fatalitas ya atau tingkat kematian pasti akan mengancam kepada mereka-mereka yang lanjut usia ya dengan komorbid tentunya. Ya kenapa ya ini logik medicalnya bisa jelas
pahami kan, karena orang-orang yang sudah lanjut usia dengan komorbid yang cukup berat ini pastilah ya imunitasnya sangat rendah ya. Ketika menerima vaksin pun respon dari tubuh untuk mendapatkan atau menghasilkan antibodi juga lemah, ya kan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mohon penalaran ini dipisah-pisahkan ya supaya nanti Bapak dan Ibu sekalian caranya menginformasikan tentang masalah ya kewaspadaan ya tidak berlebihan ya sehingga nanti menimbulkan panik, karena panik itu akan merugikan ya. Panik secara psikologis akan menurunkan imunitas kepada orang yang mengalami kepanikan itu ya. Oleh karena itu juga kita tidak ya jangan ya melakukan memblok up ya sesuatu informasi yang bahkan mungkin Anda tidak paham ya atau Anda tidak menyimak dengan seksama begitu ya. Ya jangan inilah ya kita harus proporsional di dalam penyampaiannya dan tentunya tujuan persuasif itu akan lebih baik ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi ini kembali lagi saya ulang ini kan sudah kira-kira mungkin 2 minggu atau 1 bulan yang lalu sudah saya sampaikan, tapi ini tetap akan saya himbaukan kembali, saya sampaikan lagi supaya apa Bapak dan Ibu sekalian, walaupun terjadi maraknya ya penyebaran dari Omikron atau transmisi Omikron ini, kita tetap tidak panik menghadapinya ya. Kita ya cukup kalau ya sekali lagi ya tidak ada gejala selama kita 5 hari kita mengalaminya, tidak ada gejala peningkatan atau keparahan ya. Karena itu ini sekali lagi kita mulai aja nih ya di dalam skema ini kita jelaskan ya. Karena juga Pak Agus tadi menyampaikan kalau Pak Agus pun juga terkena ya. Tapi ya syukurillah walhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian dalam waktu yang katakanlah secara tidak berlarut-larut beliau satu keluarga bisa mengatasi dengan baik ya. Oke, jadi kita mulai dulu tanpa gejala nih Bapak dan Ibu sekalian ya. Pasien yang tanpa gejala yaitu cara menyelesaikan boleh 5. Kok ada yang memberitahukan dokter ada yang memberitahukan 5 hari? Iya, 5 hari itu sebagai apa ya namanya precondition dulu ya. Anda itu kira-kira 5 hari ada nggak gejala-gejala yang makin meningkat ya? Gejalanya apa ya? Kita sebenarnya ini hampir gejalanya kan seperti flu biasa. Bahkan ada yang mereka yang tidak bergejala ya tentunya dari hasil rapid test mungkin ya. Syukur itu konfirmasi dari swab test ya atau PCR. Nah, tapi kalau sudah PCR ya mohon menggunakan ini isomannya 10 hari ya, jangan 5 hari ya. Walaupun mereka yang tidak bergejala ya, tapi oke lah. Yang orang mungkin mendapatkan katakanlah hasil dari rapid test saja ya misalnya ini ya pedomannya ya. Kalau yang 5 hari itu dengan catatan ya 5 hari Anda betul-betul, tapi dengan catatan ini Anda tidak mengonsumsi obat loh ya, tidak mengonsumsi obat penekan gejala. Misalnya Anda tidak mengonsumsi dulu yang namanya mungkin ya penurun panas ya, untuk tidak juga mengonsumsi obat-obat untuk misalnya menekan rasa nyeri atau obat-obat mungkin menekan batuk Anda. Pokoknya selama 5 hari itu Anda istirahat di rumah. Dan tidak ada muncul gejala ya yang seperti saya sebutkan termasuk demam ya. Tapi dengan catatan ya kembali lagi Anda tidak mengonsumsi obat-obatan untuk penekan gejala tadi ya, normatif aja ya. Normatif Anda tidak muncul nih. Anda boleh ya untuk ya menyatakan bahwa Anda mungkin sudah terbebas. Tapi kalau saran saya Bapak dan Ibu sekalian 5 hari ini belum cukup gitu ya. Tapi kalau Anda memang confident percaya diri ya boleh. Tapi dengan catatan loh ya kalau Anda mau keluar daerah atau klien kota Anda tetap harus memiliki persyaratan minimal Anda melakukan rapid test ya supaya betul-betul misalnya Anda betul-betul negatif gitu ya. Ini yang saya sarankan. Saya menggunakan aja yang normatif ya, yang 10 hari plus 1. 1 itu kembali lagi aturannya. Jadi ketika Anda ini dengan catatan loh ya, bagi mereka-mereka yang memiliki gejala sedang ringan. Ya, gejala sedang ringan termasuk yang tadi yang tanpa gejala ya. Itu Anda menggunakan standar waktu 10 hari ya. Kemudian Anda tambah dulu 1 hari ya untuk
semacam lebih meyakinkan lah ya. 1 hari ini dengan catatan seperti tadi ya, catatan tidak boleh mengonsumsi obat-obatan yang penekan gejala. Baik gejala demam, gejala batuk, gejala nyeri, itu Anda tidak boleh minum ya. 1 hari ada nggak peningkatan ya? Kalau nggak ada peningkatan, oke, Anda selesai. Ya, Anda bisa bertemu dengan sanak saudara yang lain dan sebagainya. Ya, tapi tetap aja protokoler menutup dengan masker dan sebagainya tetap dijalankan ya, Bapak dan Ibu sekalian. Karena yang namanya reinfeksi itu masih ada keniscayaan atau kemungkinan terjadi pada Anda ya. Tapi kalau Anda tidak yakin atau Anda masih ragu ya karena Anda mungkin ada sesuatu rasa-rasa yang kurang, Anda tambah lagi 3 hari ya. Anda tambah 3 hari dengan catatan juga Anda tidak boleh mengonsumsi tadi obat-obat penekan tadi ya. 3 hari udah nyaman. Nah, itu udah berarti Anda betul-betul sudah inilah ya artinya sudah confident lah ya, percaya diri baik ya. Percaya diri dengan catatan ya tadi udah mengikuti protokoler ya. Artinya protokoler untuk Anda melakukan isoman ya. Oke, mengenai masalah swab gimana dok? Ya sebenarnya Anda tidak perlu membicarakan lagi swab atau Anda meributkan dengan swab kalau Anda tadi ya 1 hari 10 hari tambah 1 hari tambah 3 hari tanpa swab pun no problem. Tetapi lah ada tetapinya. Kalau memang Anda bekerja pada suatu institusi ya atau suatu ya katakanlah suatu perusahaan atau manajemen apapun gitu yang memang mempersyaratkan Anda harus negatif untuk swab PCR tesnya itu ya Anda harus menjalani ya. Tapi kenapa dok itu ada yang sampai berkali-kali berbulan-bulan sampai yang 3 bulan masih selalu positif? Ah ini tuh pembahasannya nanti yang lain kesempatan akan saya bahas ya. Memang bisa terjadi ya. Jadi walaupun city value-nya sudah menunjukkan harusnya kan ya perusahaan harusnya bijak ya. Kalau sudah angka city value-nya menunjukkan angka ya di atas 30 sebenarnya itu ya dia tidak akan berpotensi menularkan ya. Walaupun ada, tapi kalau menularkan itu ya katakanlah ringan ya kepada para yang lain. Tapi ya ini tergantung lah ya, tergantung kebijaksanaan atau masing-masing dari ya katakanlah aturan setiap perusahaan ya. Kita tidak bisa interupsi ya, itu silahkan saja itu dilaksanakan dengan baik. Tapi dengan catatan ya masing-masing harus apa ya istilahnya itu ya yang proporsional lah, yang tidak perlu berlebih-lebihan ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaannya lah kalau misalnya Anda melakukan ini yang melakukan swab test ya, standarnya swab test ya. Kalau swab test ternyata positif, gimana? Isomanya dilanjutkan ya, diulang seperti semula. Begitu ya. Jadi sekali lagi mereka yang menjalankan konfirmasi ya istilahnya gitu ya, menjalankan konfirmasi dengan swab PCR tadi, seandainya positif, bagaimana ya diulangi lagi isomannya selama 10 hari, ya nanti tambah lagi 1 hari seperti tadi yang saya jelaskan di depan ya. Oke, ini tentunya mereka yang tanpa gejala maupun dengan gejala ringan ya, itu sama prosedurnya. Nah, kemudian bagaimana kalau timbul gejala? Nah, ini kalau timbul gejala ini. Kalau timbul gejala masih pada batasan yang ringan, ya Bapak dan Ibu sekalian, boleh saja melakukan katakanlah isoman secara terpusat, ya, yang berdekatan dengan fasilitas-fasilitas kesehatan tahap, ya katakan tahap pertama lah ya, mungkin itu puskesmas atau mungkin rumah sakit bantu dan sebagainya ya. Ini supaya memudahkan nanti adanya evakuasi bila terjadi adanya pemberatan ya Bapak dan Ibu sekali lagi. Kalau Anda ya baik yang dari gejala ringan maupun tanpa gejala timbul gejala yang mengarah kepada pemberatan, masih bisa pemberatan dalam arti pemberatan yang tidak serius ya, artinya itu mungkin saya tidak mengatakan pemberatan lah, ya timbul gejala aja lah gitu ya. Itu Anda bisa melakukan isoman, tapi tentu diharapkan isoman tidak di rumah, tapi usahakan ya ada isoman yang memang secara
terpusat tadi atau terkonsentrasi pada satu tempat yang dekat ya dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, atau mungkin dalam hal ini puskesmas maupun rumah sakit bantu ya. Kemudian bagaimana dengan pasien yang dengan gejala? Ya sama sebenarnya perlakuannya itu ya, yang di sini kalau dari kursor saya tunjukkan di sini ya sama menuju kepada yang warna kuning ini ya. Kemudian kalau yang dengan gejala, kalau bagaimana Anda melakukan isoman? Ya sebenarnya prosedurnya sama dengan yang tanpa gejala ya. Tapi lebih ditekankan kalau yang memiliki gejala tadi Anda plusnya jangan 1 hari aja, harus Anda lanjutkan lagi 3 hari ya. Sekali lagi prosesnya juga sama, 3 hari itu Anda jangan mengonsumsi obat-obatan penekan gejala. Betul-betul secara natural tubuh Anda bisa eksis ya. Itu baru nanti Anda bisa menyatakan selesai. Nah, kalau Anda memang harus menjalani semacam konfirmasi dengan swab PCR bagaimana? Ya kalau positif ya seperti tadi sama aja ya, mengulang kemudian nanti setelah 10 hari plus 3 hari lagi gitu ya. Ini saya tekankan Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Ya. Nah ini kok yang merah ini kok tidak saya bicarakan ini tentunya mereka yang gejala ada pemberatan ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira gejala pemberatan juga masyarakat umum saya kira sudah paham ya. Misalnya ada frekuensi napas yang hanya 30 kali dalam 1 menit ya. Ini tentunya kan udah mekap-mekap ya Bapak dan Ibu sekalian, terutama pada anak-anak. Nah, kemudian juga biasanya menggunakan alat ya oximeter itu juga akan lebih mudah ya. Kalau sudah angkanya menunjukkan angka di bawah 93% ya saturasi daripada kondisi oksigen di dalam darah. Nah, ini segera dipantau ya. Kalau dia menurun sampai angka 90% ya ini tentu sudah harus mendapatkan semacam ya bantuan dengan pernapasan bantuan ya, pernapasan atau maksudnya oksigen bantuan ya, untuk segera mendapatkan perawatan khusus atau dalam hal ini terjadi sepsis. Sepsis itu terjadi infeksi ya, adanya mungkin semacam komplikasi baru ya. Ini apalagi ya, itu harus segera mendapatkan fasilitas perawatan rumah sakit atau harus dilakukan hospitalisasi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi kenapa ini saya ulang-ulang saya tekankan supaya masyarakat luas tidak panik ya, rame-rame memaksakan diri untuk dirawat di rumah sakit. Ya, kalau ini terjadi, maka rumah sakit tidak memiliki preparing yang baik ya, memiliki sesuatu kesiapan yang baik untuk menangani mereka-mereka yang mengalami pemberatan ya. Jadi kita harus memiliki kecerdasan sosial ya. Kita dipaksakan dengan situasi Covid ini ya untuk mengasah kecerdasan sosial kita, toleransi kita maupun juga ya tadi empati kita ya, supaya kita tidak juga mengabaikan pada suatu kondisi diri kita, tetapi juga jangan berlebih-lebihan ya, sehingga kita memaksakan dengan egosentris kita ya. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya tekankan karena masih dari beberapa daerah ada yang juga yang mengalami kepanikan ya. Kenapa kok begitu? Ya karena maraknya dari informasi di ya medsos ya, media sosial ini juga ada sisi negatifnya Bapak dan Ibu sekalian ya. Banyak orang yang tidak berkompeten ya, dia asal aja menyebarkan dari informasi tanpa dia harus menyaring ya, tanpa harus dia mengevaluasi dulu ketika disampaikan kepada masyarakat umum ya. Kita harus memiliki sesuatu kompetensi Bapak dan Ibu sekalian ya, tentunya kalau dikaitkan dengan masalah medical, kesehatan, penyakit dan sebagainya ya, tidak sembarangan gitu ya. Ini kalau serampangan aja, dan masyarakat karena mungkin ini bukan saya memberikan stigma negatif ya, tetapi kemungkinan Bapak dan Ibu sekalian semangat mereka sebenarnya ingin mungkin membantu melalui informasi di mass media. Hanya karena semangatnya ini semangat yang tidak dilandasi oleh suatu kesadaran untuk ya kembali lagi ya, dia memiliki apresiasi tertentu atau pemahaman tertentu yang baik baru dia sampaikan begitu ya, atau kita melakukan copycat ya, menduplikasi ada apa yang disampaikan oleh dokter-dokter yang sudah ternyata ya mereka memiliki kompetensi lah gitu ya,
itu kita menduplikasi aja. Jangan sok-sokan soal itu kita menjadi kreator gitu ya, menjadi pahlawan kesiangan gitu. Ini banyak terjadi di masyarakat Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kenapa saya ulang-ulang supaya masyarakat itu ini paham ya. Oleh karena itu nanti juga saya akan membahas. Ini kalau di rumah, ini kan kita juga perlu dong kalau misalnya panik gimana, apakah nggak boleh minum obat. Nah, ini kita jelaskan lebih lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini misalnya orang tanpa gejala gimana? Anda mungkin, wah, tapi kembali lagi ya, kan kita selalu dinasihati jangan cemawa gitu ya, jangan sombong. Oke lah kalau Anda memang memiliki dalam hal ini tentunya pengertian secara umum adalah memiliki suatu prevention ya. Artinya itu sesuatu inilah apa namanya menjaga diri sebelum kejadian itu aja ya kesannya. Jadi bukan karena kita arogan, sombong, tapi lah ini menggunakanlah misalnya multivitamin. Maupun saya bukan mengendorse dari sesuatu merek tertentu ya, saya tidak pernah dibayar dari perusahaan apapun ya. Yang saya mengambil aja misalnya menggunakan misalnya yang multivitamin itu apa ya mereknya misalnya Farmaton Formula atau yang lain ya, karena saya tidak diendorse untuk sesuatu merek tertentu ya. Oke, kita lanjut Bapak dan sekalian. Sekali lagi ya, kalau Anda memang memerlukan support ya atau pendukung dari vitamin ya gunakan aja multivitamin ya, di mana ya itu semua komposisinya atau ingredientnya itu sudah terukur ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian ada beberapa prinsip ya, dari prinsip kedua itu bisa kita gabung lah ya. Anda memiliki ekstra makanan bergizi ya, proteinnya cukup tinggi yang mengandung serat ya, kemudian juga vitamin dan sebagainya ya. Kemudian masalahnya kembali lagi karena gejala yang dominan itu adalah demam, maka Anda harus betul-betul ini ya cukup minumnya ya, tidak boleh berlebihan tapi cukup ya, supaya apa? Ini untuk bisa mengurangkan ya demam tadi menuju kepada kondisi normatif ya atau stabil umum gitu ya. Kemudian prinsip yang ketiga yang memastikan agar tubuh Anda cukup istirahat. Nah, inilah untuk persoalan masyarakat di perkotaan ya. Karena dengan adanya kondisi resesi atau dampak resesi secara ekonomi tadi, maka ada beberapa masyarakat ya yang memforsir berlebihan untuk ya kembali lagi untuk mendapatkan atau memulihkan ya kondisi perekonomiannya. Ini mohon untuk tetap waspada dan cukup ya memperhatikan ya kebutuhan istirahat tubuh kita ya, karena ini supaya kita stabil imunitas kita ya. Kemudian prinsip keempat ya, kita jangan sampai ketika ada suatu kondisi yang dimana ini tentunya mereka-mereka yang memang mengkhawatirkan ya usia lanjut misalnya atau memang sebelumnya ada ya ini penyakit bawaan tertentu ya, karena itu ya menggunakanlah ya tadi oximeter atau ya oksigen meter itu bisa mudah didapatkan di toko-toko ini ya, toko-toko alat-alat kesehatan ya, dan harganya juga tidak begitu mahal ya. Itu pun cara mengoperasikan juga sangat sederhana. Anda hanya akan menjepitkan aja pada jari-jari Anda ya. Ini bisa memantau kondisi dari tingkat saturasi oksigen di dalam darah ya. Kalau memang keluarga Anda ada yang memiliki gejala-gejala tertentu karena disebabkan memang sebelumnya ada penyakit bawaan ya, lebih baik ya itu dimiliki sebagai suatu tool prevention ya di bidang kesehatan keluarga ya. Oke, kita lanjut Bapak dan sekalian. Prinsip kelima ini, mengkonsumsi obat-obatan untuk meringankan gejala. Ini yang perlu kita tekankan Bapak dan sekalian. Ini banyak yang serampangan ini Bapak dan sekalian. Dan banyak juga pertanyaan, karena itu saya jawab ya lebih rinci ya untuk masalah ini. Oke. Tentunya obat yang dimaksudkan adalah obat yang memiliki label hijau itu ya, atau orang masyarakat umum mengatakan oh itu obat paten yang dimana mudah diperoleh di toko-toko ataupun toko obat dan juga di apotek ya. Ya misalnya batuk ya, mengonsumsi obat batuk yang terbiasa Anda minum. Ini sekali lagi saya menyantumkan ini bukan saya endorse atau mempromosikan saya dibayar perusahaan Anda ya. Ini sekali lagi hanya memudahkan aja, gampang-gampang aja. Oh karena Anda memilih itu karena sudah ada kandungan paracetamolnya gitu ya. Untuk membantu supaya Anda ya yang ada masalah demam juga bisa segera menurun begitu ya. Nah, kemudian ukurannya saya kira sudah tercantum di dalam
labelnya ya untuk bagaimana cara mengkonsumsinya ya. Nah, kemudian bagaimana kalau suhu badan meningkat ya di atas angka 37,5 derajat Celcius misalnya. Nah, ini cukup Anda menggunakan aja paracetamol yang mungkin dosisnya yang 350 mg misalnya begitu ya, satu hari. Cukup sekali aja kita pantau dengan Anda setelah minum itu Anda minum 1 gelas air ya, speknya yang hangat gitu ya. Nah, nanti kita pantau kita perkembangannya ya. Kalau sudah cukup menurun ya nggak perlu berlebihan diminum terus menerus ya. Kalau sudah menurun dipantau aja, diimbangi lagi. Anda mengonsumsi ekstra nutrisi ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kalau sakit kepala dan otot, ini gimana nih? Nah, Anda bisa mengombinasi, apalagi kalau disertai dengan kepala yang sangat sakit ya. Nah, tadi Anda bisa tambahkan dengan CTM ya. Ini supaya apa? Anda supaya membantu tidur Anda lebih baik ya. Kemudian istirahatnya cukup baik ya. Anda bisa selain CTM tadi ditambahkan lagi misalnya Anda menambahkan lah misalnya asam mafenat misalnya gitu ya. Dosisnya separuh aja gitu ya. Kemudian juga CTM yang dosisnya kecil aja ya. Dengan demikian kombinasi-kombinasi semacam ini menjadi suatu ya ini pengetahuan umum lah ya. Anda mungkin boleh lebih baik juga konsultasi sama dokter juga lebih baik ya. Karena kalau Anda sudah memiliki gejala ini, selain Anda CTM tadi, mungkin Anda tambahkan lagi asam mafenat dan sebagainya, mungkin lebih baik kalau Anda bisa konsultasi dengan dokter. Tapi seandainya tidak ya, karena dokter pada memprioritaskan kesibukannya pada rumah sakit dan sebagainya, Anda nggak kesempatan melakukan konsultasi, Anda juga bisa melalui konsultasi online ya, tentang masa itu kan sudah banyak ya fasilitas disediakan ya. Jadi Anda dengan mudah, dan ini semuanya sekali lagi obat-obat yang sifatnya menekan gejala ini bisa ya Anda minum ya, tapi sekali lagi harus sesuai ya dengan catatan di situ atau petunjuknya ya. Kalau Anda mau mengkombinasikan sederhana juga ya. Misalnya dari Anda harusnya minum misalnya 1, ini Anda meminum 2 misalnya. Anda mengonsumsi CTM dengan asam mefenat misalnya, atau misalnya paracetamol dengan asam mefenat. Ya udah diparuh aja ya, dikur-kur aja, cari dosisnya yang separuh-separuh gitu ya. Jadi ketika Anda mengonsumsi cukup aman ya. Sederhana Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita jangan mempersulit diri, jangan juga jangan, tapi juga jangan serampangan juga gitu ya. Mengikuti aturan-aturan dari kembali lagi etiketnya atau cara-cara mengonsumsi dari obat-obatan, walaupun itu obat yang sifatnya generik ataupun dalam hal ini dia obat paten yang didapatkan secara mudah di toko-toko maupun di toko obat dan sebagainya ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang sering serampangan ini Bapak dan Ibu sekalian. Karena juga apa? Ini termakan hoak ya. Termakan informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab ya. Coba Bapak dan Ibu sekalian, kemarin beberapa kali saya mengecek ya. Seperti asitromisin itu harganya bisa naik sampai 10 kali lipat Bapak dan Ibu, dan enggak ada ya di beberapa apotek ya. Padahal itu sebenarnya sudah kita peringatkan ya. Sudah seperti kita peringatkan 1 tahun yang lalu, hentikan ya penggunaan asitromisin secara ya tadi serampangan, artinya tidak dalam pengawasan dokter ya, atau Anda kondisi kalau Anda di rumah sakit tidak usah kita bicarakan ya, kalau itu di rumah sakit itu adalah sesuatu yang memang harus Anda patuhi ya. Anda jangan serampangan mengonsumsi antibiotik ini ya. Nih contoh Bapak dan Ibu saya sampaikan ya. Sekali lagi ini sudah dari tahun, ini kan berarti sudah lebih 1 tahun yang lalu ya, tanggal 21 Januari Islam itu sudah menentang nih ya, WHO sudah memberitahukan ya, dan itu juga para dokter-dokter spesialis ya, yang tentunya yang berkompeten dalam bidang-bidang ini juga mendukung ya. Jadi sekali lagi isu-isu yang berkembang di mass media mohon disaring ya. Mohon dikonfirmasikan ya, atau di cross check ya, dengan kita konsultasi kepada yang berkompeten, dalam hal ini dokter ya tentunya. Kembali lagi ini saya berikan gambaran sederhana ya. Penggunaan antibiotik misalnya kemarin ya, yang sangat populer tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, nama mereknya ya,
ini di rumah sakit pun ya prosedurnya juga harus melakukan dulu semacam penelitian di laboratorium dulu yang namanya blood culture ya. Kalau dari blood culture-nya itu menunjukkan dalam pengembangan biaknya ada bakteri misalnya untuk bakteri yang menginfeksi di bagian paru-paru ya, misalnya bakteri pneumonia misalnya gitu ya. Nah itu baru dikasihkan. Ya, gitu ya, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, rumah sakit pun menggunakan sesuatu cara yang betul-betul sangat ketat prosedurnya ya. Nah, kemudian bagaimana penggunaan antivir ya, antivirus. Ini juga begitu merebak di mana-mana ya. Dulu pernah Bapak dan Ibu sekalian, Avigan ini diimpor dari Jepang ya, karena ini dari perusahaan yang mengeluarkan dari Jepang. Ini sampai sekitar 3 juta ya, 3 juta unit itu ya. Tapi kemudian kembali lagi itu pun dinyatakan ya itu tidak lagi digunakan ya secara umum ya, harus dari petunjuk rumah sakit, walaupun ini sebenarnya bisa dikonsumsi secara oral gitu ya. Karena apa? Bahannya itu dari favipiravir ya. Kemudian ada isu lagi kemarin beberapa bulan yang lalu ya tentang molnupiravir. Kalau ini memang benar Bapak dan Ibu sekalian bisa dikonsumsi di rumah ya. Tapi dengan catatan ini tetap masih harus di bawah pengawasan yang setidak-tidaknya nakes ya, yang sudah terlatih ataupun dokter ya. Karena pada saat itu mengantisipasi merebaknya dari Omikron. Karena molnupiravir ini dalam bentuk tablet ya, ini dosisnya ada yang masih dosis yang 200 mg, ada yang 400 mg, ada yang 800 mg. Ini dalam proses penelitian hingga sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi sudah ada beberapa produksi ya, bahkan sudah menginformasikan dipakai selama 5 hari ya. Dengan catatan ya mereka yang sudah menunjukkan gejala tentunya ya Bapak dan Ibu sekalian yang mengonsumsi molnupiravir ini yang sudah ada gejala ya, dan tentunya dia ya, dan juga tentunya dalam hal ini ya sedapat mungkin harus ada pengarahan ya, karena ini selama 5 hari ini dosis-dosisnya walaupun ini katakanlah disampaikan secara umum ya, tapi tetap harus hati-hati ya. Misalnya hari pertama 2 kali sampai 8 tablet ini kan dosis tinggi ya. Ini kan harus ada pengawasan ya. Jadi Anda harus mengonsumsi sebanyak ya 300 3.200 mg. Ini kan berarti kan hampir 3 gram lebih kan ya. Ini kan tentu kondisi yang cukup harus mendapatkan pengawasan dokter ya. Sampai hari kedua kan kelima ya. Ini referensi secara umum dinyatakan untuk 5 kali ya. Tapi sekali lagi saya lebih mengambil jalan tengah ketika Anda menggunakan misalnya molnupiravir ataupun Avigan ya, ataupun mungkin obat-obat antivirus yang mengandung favipiravir yang bisa dikonsumsi secara oral ini ya Bapak dan Ibu sekalian, tetap harus di bawah konsultasi atau pengawasan dokter ya, supaya Anda lebih baik, lebih nyaman ya, supaya juga Anda lebih aman. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, tapi kalau antibiotik tadi sama sekali saya tidak merekomen ya, bahkan saya ya kalau melarang nanti berlebihan ya, karena Anda kalau dikatakan melarang nanti wah apa dokter Heru melarang? Ya oke, saya mungkin memberitahukan kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan mengonsumsi antibiotik sembarangan ya, harus di bawah pengawasan maupun juga petunjuk para dokter ya, termasuk dengan antivirus yang mungkin sudah banyak berkembang di masyarakat ya. Itu pesan-pesan saya Bapak dan Ibu sekalian, karena jangan sampai kepanikan Anda ya melakukan tindakan serampangan sehingga makin memperberat dari kondisi penyakit Anda ya, atau kondisi infeksi Anda yang sedang terpapar atau terinfeksi dari Omikron ataupun ya katakan virus yang lain ya. Ini yang tentunya yang kita selalu para dokter itu menghimbaunya Bapak dan Ibu sekalian. Apa itu ya tujuan utama? Ya tujuannya untuk terbaik dari kondisi kesehatan Anda ya.
dalam apalagi tentunya dalam situasi maraknya Omikron ini ya. Anda yang seharusnya tidak menjalani hospitalisasi ya, artinya harus Anda masuk rumah sakit, tapi karena Anda serampangan tadi ya minum obat-obatan, ini Anda bisa saja harus dievakuasi di rumah sakit ya. Ini kan menjadikan ya kerugian untuk Anda sendiri ya, maupun juga fasilitas umum rumah sakit, ya kan? Karena rumah sakit seharusnya kalau Anda tidak masuk rumah sakit kan bisa memfasilitasi mereka-mereka yang memiliki penyakit yang memang harus mendapatkan perawatan secara medical hospitalisasi ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, tadi ya, untuk bagaimana prevention yang harus Anda jalankan, Anda harus ya tadi ya melakukan untuk ekstra menu ya, ekstra gizi ya, saya menggunakan pedoman aja tetap aja 4 lihat 5 sempurna, tetapi ya usahakan 80% itu sayur dan buah ya. Nanti lain kesempatan saya beritahukan rahasianya kenapa kok kita harus mendorong ke arah sana ya, karena memang itu sebagai cara ya, untuk memperbaiki dari pencernakan dan sekaligus meringankan pencernaan nanti untuk bisa meningkatkan dari gizi Anda. Tentunya diharapkan Bapak dan Ibu sekalian dalam hal ini mengenai masalah nutrisi ya, adanya peran NG2 ini sudah kita buktikan membantu mengawal mitigasi dari corona ini dari sejak awal Bapak dan Ibu sekalian, dan sangat mengembirakan ya, secara pribadi mengawal itu dari bulan Maret tahun 2020 ya, dan sampai sekarang saya selalu menyarankan ya, karena ini sangat simpel penyajiannya ya, di mana saja kapan saja ini bisa Anda konsumsi sebagai supporting ya, untuk bagaimana penyerapan atau efektivitas penyerapan nutrisi itu bisa menjadi optimal ya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, hal ini tentunya sangat mendukung bagaimana kita bisa memitigasi dari COVID-19 ini menjadi segera bisa berakhir ya. Tapi tentunya faktor istirahat dan olahraga itu ya satu hal yang tidak bisa ditinggalkan ya. Tentunya disesuaikan aja ya. Olahraga tidak perlu harus memforsir ya. Jadi dengan demikian kondisi Anda akan semakin membaik dan bisa selalu ya tadi ya, membentengi dari kemungkinan Anda terpapar atau terinfeksi ya. Seandainya pun terinfeksi maupun terpapar, Anda tidak akan menuju kepada keparahan. Ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat saya ya. Jangan lupa untuk protokoler kesehatan kita 3M, 3T dan vaksinasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada PT Indotama Mitra Mandiri yang selalu mendukung dalam kami melakukan edukasi maupun mitigasi COVID-19 hingga segera berlalu. Terima kasih.